Dirtek MU tonton langsung laga Watford versus West Brom. Bakal bajak pemain yang mana? Ada kabar menarik datang dari Manchester United. Direktur teknik mereka, Darren Fletcher, dilaporkan menonton pertandingan antara West Brom versus Watford. Manchester United diketahui sedang berburu beberapa pemain baru. Ada beberapa sektor di skuad setan merah yang perlu diperkuat setelah mereka dikalahkan Brighton di partai pembuka EPL. Salah satu pemain yang sedang dikejar MU adalah Ismail Assar. Winger Watford itu disebut-sebut jadi target transfer MU di musim panas ini. The Daily Mail mengklaim bahwa MU benar-benar serius mendatangkan Assar. Sampai-sampai direktur teknik mereka, Darren Fletcher, menonton langsung aksi sang winger. Menurut laporan tersebut, Darren Fletcher datang ke Houghton Stadium pada akhir pekan ini. Pada saat itu, West Brom selaku tuan rumah sedang menjamu Watford. Kehadiran Fletcher di Houghton diyakini ada hubungannya dengan ketertarikan MU terhadap Assar. Sang Dirtek dilaporkan menonton penuh pertandingan itu sejak awal hingga akhir. Kebetulan Assar mencetak 1 gol ketika laga berakhir imbang dengan skor 1-1. Jadi performa sang winger tentu menarik perhatian MU. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU saat ini sedang mengurus proses transfer Assar. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan Watford. Mereka mulai mendiskusikan transfer sang winger. Watford dikabarkan siap melepaskan Assar di kisaran angka 30 juta pounds. Jika MU berani membayar segitu, maka Watford tidak akan segan-segan melepaskan sang pemain. Kata Ferdinand, Ronaldo harus jadi starter saat MU hadapi Brentford. Legenda Manchester United Rio Ferdinand berpendapat bahwa Cristiano Ronaldo harusnya jadi starter di laga melawan Brighton dan juga saat melawan Brentford. Ronaldo menciptakan drama pada masa pramusim kemarin. Ia tak ikut latihan yang digelar Erik ten Hag. Ronaldo tentu saja harus menerima konsekuensinya. Ia tak dijadikan starter di laga lawan Brighton. Ferdinand mengatakan Ronaldo harusnya jadi starter bagi Manchester United. Soal fisik, ex-kapten MU ini mengatakan Ten Hag tak perlu risau karena CR7 adalah pemain yang berpengalaman dan tahu bagaimana mengatur permainannya agar stamina-nya tak habis di tengah laga. Untuk seorang pemain, hal terburuk yang harus Anda lakukan adalah duduk di bangku cadangan dan masuk. Seseorang yang tidak fit, Anda memulainya dan berkata, Anda akan bermain selama 45 menit dan melakukan apa yang Anda lakukan. Ia cukup berpengalaman untuk memacu dirinya sendiri melalui permainan. Anda harus mempercayai orang-orang ini ketika mereka seusia dan berpengalaman itu. Ia salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Itu bahkan bukan sebuah pertanyaan. Jadikan dirinya sebagai starter, ya Tuhan. Ronaldo yang 50% fit, Anda menaruh uang Anda padanya sebelum orang lain di tim itu. Saya akan memulai Ronaldo di depan, Rashford di kiri, Sancho di kanan. Pengusaha properti Inggris konfirmasi ingin beli Manchester United dari keluarga Glazer. Ada angin segar berhembus bagi fans Manchester United. Seorang pengusaha asal Inggris, Michael Crichton, menyatakan secara terbuka bahwa ia ingin membeli setan merah dari keluarga Glazer. Keluarga Glazer membeli Manchester United pada tahun 2005 silam. Sejak saat itu, pebisnis asal Amerika Serikat itu memiliki relasi yang buruk dengan fans MU. Akibat mereka menjadikan setan merah sebagai sapi perah untuk keuntungan mereka. Beberapa tahun terakhir, desakan agar keluarga Glazer menjual Manchester United semakin menguat. Terbaru, fans United berencana mengosongkan Old Trafford pada laga melawan Liverpool untuk menuntut keluarga Glazer cabut dari MU. Crichton baru-baru ini secara terbuka mengumumkan niatnya untuk membeli Manchester United. Klub ini sedang berada dalam krisis dan kita tahu apa penyebabnya, ujar Crichton kepada MU Daily Legend. Menurut pandangan Crichton, akar masalah MU adalah keluarga Glazer hanya menjadikan klub sebagai unit bisnis mereka. Ia menilai hal ini harus segera dibenahi. Kita memiliki pemilik klub yang tidak berguna dan tidak berguna karena mereka tidak tahu apapun tentang sepak bola. Semua orang tahu bahwa klub ini butuh kepemilikan baru dan itulah target yang ingin saya capai. Saya membuat kemajuan yang bagus, di mana saya berbicara dengan banyak orang. Saya punya janji-janji yang bagus dan juga keuangan yang bagus. Dan kami sedang menyiapkan dokumen penawaran untuk membeli klub ini. Lebih lanjut, Crichton menyebutkan bahwa proses take over Manchester United ini bukan perkara mudah.
Jadi ia meminta dukungan dari para fans MU agar ia bisa menuntaskan misi tersebut. Ingat, klub ini belum secara resmi akan dijual. Namun, saya ingin memberikan tawaran yang sangat bagus kepada pemilik klub saat ini agar tahu bahwa klub ini sudah habis. Saya tahu bahwa para penggemar di seluruh dunia sudah muak dengan pemilik klub saat ini. Klub ini akan terus berada dalam krisis jika kepemilikan klub ini tidak berganti, ujarnya. Sebagai informasi, ini bukan kali pertama Knigton mencoba membeli Manchester United. Pada tahun 1989, ia pernah mencoba membeli United. Namun karena satu dan dua hal, Knigton tidak melanjutkan pembelian setan merah. Namun ia sempat menduduki jabatan sebagai salah satu direktur klub pada saat itu. Manchester United datangkan Tammy Abraham, masuk akal tapi dilema sih. Manchester United diminta mempertimbangkan peluang merekrut Tammy Abraham untuk memperkuat lini serang musim depan. Situasinya menguntungkan bagi setiap pihak. Tammy bisa jadi pembelian penting. Striker muda Inggris itu mengalami perkembangan pesat di bawah bimbingan Jose Mourinho setahun terakhir. Kemungkinan langkah transfer MU untuk Tammy juga diperhatikan oleh analis Premier League Ali McCoy. Menurutnya, sudah sewajarnya jika MU memang tertarik mendatangkan Tammy. Persoalannya, McCoy tidak yakin Tammy mau meninggalkan AS Roma, terlebih jika harus menyeberang ke klub rival seperti MU. Transfer ini masuk akal untuk MU, namun ada pertanyaan dan dilema yang harus dijawab Tammy, yaitu apakah dia mau kembali ke Chelsea atau bergabung dengan MU. Menurut saya, jika berada di posisi Chelsea, saya kira dapat disebut bahwa mereka telah melakukan kesalahan melepas Tammy. Kita semua terheran-heran soal itu. Kasusnya bukan karena dia tidak mencetak gol atau tidak memberikan performa apik. Saya kira dia hanya kurang beruntung di Chelsea. Lalu dia memilih pergi ke negara lain dan bermain luar biasa. Dia adalah tipe pemain yang saya harap bisa bermain di skuad Inggris lagi. Saya kira dia adalah pemain level top dan dia mencetak gol untuk bersenang-senang. Hai guys, Mimin mau kasih info menarik nih buat kamu. Mimin bakal ngadain giveaway jersey gratis. Caranya, follow Instagram @_11elevensport dan komentar di postingan giveaway @_11elevensport dan tag 3 teman kamu. Selain dijamin terlengkap, Eleven Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jebol deh. Beli jersey terlengkap hanya di Eleven Sport. Link pembelian ada di deskripsi ya.